Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya. Ada sutradara sedang memainkan skenario kontroversi JIS. Wow, ada apa di balik ini semua begitu kan? Benar dugaan-dugaan selama ini yang muncul begitu ya. Ada yang namanya bisnis, ada yang namanya politisasi, dan yang ketiga ada namanya panggung politik begitu ya. Jadi tiga inilah yang kami soroti begitu kan. Persoalan-persoalan sebelumnya yang sudah mengatakan bahwa JIS tidak standar FIFA, kemudian JIS harus diinovasi. Kok begitu ngototnya? Kan seolah-olah melangkahi dari FIFA begitu kan. FIFA saja belum apa-apa begitu, belum ngecek sudah yang mengatakan sendiri karena berpengalaman 21 tahun, berpengalaman ini dan itu. Saat ditanya terkait dengan rumput tidak tahu begitu kan. Bayangkan begitu ya. Seperti apa sutradaranya begitu kan? Apakah cara-cara inilah yang kemudian akan membunuh lawan mereka begitu kan? Kapan mau baju bangsa kita kalau seperti ini terus yang dilakukan begitu kan? Ada skenario ya di balik ini semua begitu kan. Tetapi kita lihat saja bahwa perkembangan saya masih setuju apa yang disampaikan Erick Thohir yang mengatakan bahwa ya tunggu saja keputusan FIFA yang memutuskan itu. Saya setuju dengan pendapat itu. Tetapi saya lebih tidak setuju ketika Erick Thohir ngotot sekali untuk merenovasi itu begitu kan. Ada sesuatu yang politis di situ begitu. Nah, komunikasi itu penting. Kenapa Erick Thohir tidak berkomunikasi bahwa ya JIS misalnya, JIS ya ini kan sudah baik, sudah terbaik ya. Kita harus ya perbaiki dengan yang lebih baik. Kenapa tidak seperti itu begitu? Itulah yang kemudian ya menjadi reaksi bagi mereka begitu kan. Ya pada akhirnya ya sekarang kan melihat bahwa bagaimana begitu kan kinerja dari Erick Thohir. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya, jangan kemudian rumputnya dinilai tak sesuai standar FIFA ya, terlalu banyak sutradara ya sandiwara yang masih ya saya sih melihatnya ada sutradara tegas ya ini. Jokowi kan raja sinetron bersambung, ada apa begitu? Apa maksudnya begitu ya? Publik kan sudah pintar membaca arah kelicikan penguasa ya, emang ya. Niat baik dengan cara baik ya saja sering dicurigai, apalagi niat baik diutarakan dengan tidak etis tentu ya pro kontra muncul. Soalnya ada intrik-intrik politik mendahului. Maka yang saya katakan komunikasi Erick Thohir itu sebenarnya bukan seperti itu ya, tiba-tiba renovasi, tiba-tiba ganti rumput dan sebagainya begitu kan. FIFA saja belum apa-apa sudah mau ganti seperti ini begitu kan. Ya ini demi apa coba bayangkan begitu ya. Ini yang juga renovasikan tuh pada akhirnya itu uang rakyat begitu kan. Semuanya kan uang rakyat, penyelenggara aja yang di situ begitu kan. Atau jangan-jangan punya kepentingan besar begitu ya. Bahkan politisi yang membahas bola tanpa punya kapasitas hanyalah sampah ya. Media ini ya tempat sampah, biar ahlinya yang ngomong. Ya di satu sisi kan sudah saya katakan sejak awal bahwa kenapa kok masih ada seperti itu begitu kan. Bahkan banyak sekali bahwa JIS itu adalah pengalihan isu dan sebagainya atau apa begitu. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Tetapi kalau kita lihat bahwa persoalan-persoalan seperti ini seolah-olah yang kemudian yang disalahkan itu ada Baswedan begitu ya. Kenapa datang JIS itu ya ramai-ramai undang media sana sini begitu ya. Tapi pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa persoalan-persoalan inilah yang kemudian ya menjadi cikal bakal bahwa ya itu menjadi dampak kepada Erick Thohir itu sendiri begitu kan. Bahkan ini ada sutradara ya polemik ya di JIS begitu kan, polemik JIS seperti sebuah sandiwara. Ada sutradara yang secara khusus yang memainkan skenario itu begitu ya. Ya biar publik yang menilai ini semua begitu. Bayangkan begitu kan, apakah inilah kurang standar lah, kurang itulah dan ini dan itu begitu. Jangan-jangan toiletnya kurang ya, tidak berstandar FIFA. Bisa saja begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ada sutradara sedang memainkan skenario kontroversi JIS. Siapa mereka begitu kan? Ya ini harus tahu bahwa dalam kondisi situasi dan kondisi sekarang kenapa sih setiap ada penyelenggara ya Formula E, event-event internasional selalu ada pro dan kontra begitu kan. Saya kira prediksi saya akan batal begitu kalau seperti ini terus begitu ya. Polemik Jakarta International Stadium ya seperti sebuah sandiwara di mana ada sutradara yang secara khusus memainkan skenario dalam kontroversi tersebut. Ya, gimana begitu kan ya? Mungkin ya dengan adanya kontroversi itu begitu menaikkan elektabilitas dan popularitas dan bisa menjatuhkan nama lawan begitu kan. Nah, di demokrasi modern kan sudah tidak laku seperti itu begitu. Kenapa? Karena di satu sisi banyak yang sudah cerdas hari ini begitu ya.
Bahkan ini dikatakan kepala ya BPOK ya DPP Partai Demokrat Herman Khairon menilai bahwa jika memang JIS hendak digunakan Vino Piala Dunia U17 2023, maka tidak perlu berpelit-pelit dalam penunjukannya. Betul begitu kan? Seolah-olah harus ganti semua. Kemudian masuknya JIS kurang katanya begitu, parkirnya kurang luas dan sebagainya begitu kan, aneh bagi mereka begitu ya. Tetapi kita lihat saja ya, yang bisa membuktikan ini semua kan rakyat Indonesia begitu kan. Ya, pada hakikatnya kita tahu bahwa yang namanya politik itu pasti yang benar itu pasti salah begitu. Yang salah jadi benar begitu. Kenapa? Karena ada unsur politik di situ begitu. Bayangkan begitu kan. Dalam hal ini masyarakat sudah paham bahwa apa yang sebenarnya yang ngototin ya dari dari seorang PSSI begitu ya. Bahkan jangan kemudian rumputnya dinilai tak sesuai standar FIFA. Terlalu banyak sandiwara. Saya sih melihatnya seolah-olah ada sutradara. Tegas ya Herman kepada wartawan di ruangan ya Kompleks Parlemen Senayan. Bahkan dia mengatakan bahwa lebih aneh lagi sambungnya ya. Kontroversi yang muncul terkesan hanya menyudutkan satu pihak saja, yaitu mantan Gubernur di Jakarta Anies Baswedan yang kini menjadi bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Bayangkan begitu ya, kenapa kok Anies Baswedan yang kemudian selalu disalahkan di situ begitu, dibully habis-habisan, ya yang lain juga kompak membuli begitu kan? Ada apa begitu kan? Bukankah ini karya anak bangsa? Atau jangan-jangan diklaim begitu kan? Perkataan Anies masih sama begitu kan. Silahkan kalau mau renovasi silahkan, karena itu bukan punya saya kata Anies Baswedan. Tetapi punya rakyat Indonesia, silahkan begitu kan. Katanya begitu ya. Saking Anies Baswedan mengatakan lapang dadanya dan ikhlas ketika ya prestasinya begitu kan, lalu kemudian diubah di mana begitu kan. Jadi saya kira bahwa heran begitu ya. Kenapa kok ada orang-orang seperti ini begitu? Saya yakin kalau bangsa kita cerdas tidak akan memilih kalau dia menjadi presiden. Seperti Erick Thohir misalnya, menjadi wakil presiden, masyarakat Indonesia akan enggan memilih itu begitu kan. Karena dengan akibat itu begitu kan, seharusnya Erick Thohir kan tidak perlu berbicara seperti itu, tidak perlu mengecek ke lapangan di situ begitu kan. Seolah-olah kan cari muka begitu kan. Ya pada akhirnya kita tahu sendiri begitu kan ya, bahwa Erick Thohir sudah masuk dalam bursa cawapres di situ begitu ya. Tetapi masyarakat sekarang kan sudah cerdas mana yang baik dan mana yang tidak begitu ya. Bahkan lebih aneh lagi ini saja mantan Gubernur Jakarta yang selalu dibully ya. Ada sutradara yang membuat skenario supaya kredibilitas ya lawannya turun, yang arahnya kalau tidak situ kemana lagi ya. Bahkan kata anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Demokrat, benar juga begitu kan, ada sandiwara yang kemudian yang memainkan peran di situ begitu ya. Tetapi kan aneh begitu, menurut saya pribadi aneh begitu ya. Masa tiba-tiba JIS mau digunakan di situ begitu kan, lalu kemudian seolah-olah ya harus diperbaiki sana sini. Ya itu pun kalau diterima dan kalaupun itu dipilih begitu kan. Kalau tidak dipilih gimana begitu kan? Karena pada akhirnya kita tahu sendirilah ya bagaimana untuk mengacak-acak ini semua begitu kan. Karena pada hakikatnya masyarakat Indonesia kan sudah cerdas begitu, tidak bisa dibohongi dengan berbagai hal begitu. Sangat disayangkan memang begitu ya, seperti Erick Thohir, ini panggungnya Erick Thohir tapi blunder begitu ya. Saya kira seperti itu begitu. Ya blundernya Erick Thohir seperti itu. Ya terlalu ngebet lah untuk menjadi yang terbaik di situ begitu. Padahal tidak jauh-jauh amat prestasinya apa begitu kan. BUMN merugi kalau berbicara terkait dengan itu. PSSI ada respect kemarin karena juga juara di situ begitu. Tapi kan sementara Erick Thohir begitu kan, seharusnya kan itu karya sebelumnya kan, begitu logikanya begitu kan, baru menjabat saja sudah seperti itu kan, aneh begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.